warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehahku di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jumpa lagi dengan Ibu Marwiyah SAG MPD, Guru UPT SMP Negeri 2 Landrisang pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 pada materi toleransi. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Mari anak-anakku kita mencermati sebuah bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh itu pasti tersusun dari berbagai unsur yang berbeda. Ada batu, ada pasir, ada semen, ada batu bata, dan lain-lain. Bisa dibayangkan kalau bangunan itu hanya terdiri dari satu unsur saja, tentunya tidak akan berdiri dengan kokoh. Begitu pula dengan kehidupan ini, terdiri atas orang-orang yang sama dengan ide-ide yang sama serta pendapat-pendapat yang sama. Tentu hidup ini akan menjadi monoton dan sungguh sangat membosankan ya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai bentuk fisik dan karakter yang berbeda-beda. Wahai anak-anakku yang mencintai kedamaian dan keharmonisan di antara kalian, pasti juga ada yang berbeda pendapat. Mungkin juga kalian berasal dari suku-suku yang berbeda, dari agama yang berbeda. Namun demikian, berbagai perbedaan tersebut tidak boleh kalian jadikan sebagai alasan untuk bertikai. Lihatlah kerusuhan antar suku di Ambon, pertikaian antar agama di Poso, Sulawesi Tengah, perkelahian antar penggemar sepak bola dan lain-lain. Pertikaian dan kerusuhan ini terjadi karena tidak adanya sikap toleransi dan menghargai perbedaan orang lain. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan definisi toleransi. Yang kedua, menunjukkan sikap atau perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan hubungan toleransi dengan kedamaian negeri. Yang keempat, menjelaskan hikmah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pengertian toleransi. Toleransi menurut bahasa berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Berikut ini disajikan video motivasi tentang toleransi. Selamat menyaksikan. Kami Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 1.340 suku bangsa dan 17.000 pulau yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita satukan keberagaman dan toleransi di Indonesia, karena persatuan di tengah perbedaan dan keberagaman budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun, realitanya di kota besar Indonesia masih terdapat pertikaian akibat perbedaan. Pemicunya adalah hal-hal sepele seperti munculnya pergesekan kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Selain itu, beragam tindakan negatif muncul, mulai dari penyebaran intoleransi, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian. Hari ini seharusnya tidak terjadi apabila kita saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan suku, budaya, warna kulit, bahasa, dan kepercayaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik.
di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dengan rasa solidaritas. Saya Dejijel Saputra Ilham, mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala, Prodi Manajemen Perhotelan, mengajak teman-teman semua untuk saling menghargai dan menghormati karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, anak-anakku sekalian, kita dapat melihat bahwa ini sangat relevan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari anak-anakku kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun habir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, dari surah Al-Hujurat tersebut dapat diketahui pesan yang terkandung di dalamnya, yaitu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan manusia dan dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisinya itu adalah orang yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Apabila ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka kita harus menolaknya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat aniaya dan berbuat kerusakan. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi harus dilaksanakan dengan santun, menarik, dan bijaksana. Dakwah seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan kunci keberhasilan dakwah beliau dalam berakhlak mulia kepada semua orang. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini telah menempatkan diri sebagai contoh bagi bangsa lain tentang pelaksanaan toleransi beragama. Adapun hikmah dari toleransi antar umat beragama dapat anak-anakku lihat. Yang pertama, menjadikan hidup rukun antar umat beragama. Yang kedua, membuat hidup tentram dan bebas untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan persatuan sebagai suatu bangsa. Dan yang keempat, mencegah terjadinya kerusuhan pada saat perayaan hari besar agama. Dan yang kelima, membuat hati kita bisa lebih menghargai orang lain sehingga hidup kita menjadi harmonis, tentram, dan damai. Nah, anak-anakku di rumah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku, Ibu berpesan kepada kalian, mari kita menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan
pada sesama, supaya tercipta suasana yang hidup harmonis dan aman serta damai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.